memakai seragam yang rapi ya. Seragam yang rapi. Setelah itu duduk dengan sopan. Duduk dengan sopan ya. Ini ada lagi keyakinan kelas kita. Ada lagi? Apa lagi? Apa lagi? Coba Nawa, apa lagi? Belajar dengan giat, bagus. Oke. Ya sudah. Ya, belajar dengan giat. Iya, oke. Ya apa lagi? Ya. Pak, maafkan saya sudah terlambat tadi karena saya tadi pergi ke toilet. Oke, baiklah. Setiap orang itu pernah salah. Setiap orang itu punya 1000 alasan untuk setiap kesalahan. Tadi Patan menyampaikan bahwanya Patan pergi ke toilet. Bapak tidak menyalahkan kenapa terlambat masuk kelas dan belum selesai mengerjakan tugas. Patan tahu peraturan kelas kita atau keyakinan kelas kita. Kita masuknya jam berapa? 7.30. Jadi sudah kita sepakati keyakinan kelas kita. Kita masuk jam 7.30. Kita masuk ke kelas itu mengetok pintu dan duduk dengan sopan. Lalu mengucapkan salam. Lain kali Patan kalau masuk datangnya lebih pagi. Patan bangun pagi besok ya, supaya tidak terlambat. Jadi walaupun ke toilet pagi, Patan tidak terlambat. Ya, Pak. Ada yang menjagakan Patan pada pagi hari? Ada, Pak. Ada ibu? Ya, Bapak? ada. Kakak? Ada. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya, Bapak Ibu guru hebat. Pada kesempatan ini kami akan sampaikan tentang aksi nyata modul 1.4, yakni tentang budaya positif. Bagi Bapak dan Ibu yang masih di belakang, mohon yang paling depan. Pada kesempatan ini kami melakukan aksi nyata tentang budaya positif, yang mana kami sebagai guru penggerak angkatan 11 dengan fasilitator Bapak Gus Naldi SPD MPD dan Bapak Maisardi SPD sebagai pengajar praktik. Adapun materi kita pada hari ini yakni tentang sosialisasi. Yang pertama tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal di sekolah. Kemudian yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan yang serta restitusi. Kalau motivasi menyangkut kita bagaimana memotivasi anak untuk berperilaku positif.
positif. Kalau hukuman itu hanya memberikan efek jerah kepada anak. Kemudian penghargaan itu akhirnya nantinya menimbulkan anak untuk termotivasi untuk hal-hal yang baik. Sedangkan restitusi adalah pemecahan masalah terhadap problem yang terjadi kepada anak didik kita. Kemudian yang ketiga tentang keyakinan kelas, yaitu peraturan-peraturan yang kesepakatan yang kita buat antara guru dan murid di kelas. Kemudian yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas. Kenapa di sini dimasukkan kebutuhan dasar manusia? Dikarenakan kita kadang-kadang marah ke anak. Taunya memang anak kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Contohnya, anak belum makan pagi, sementara dia meloyo pagi ke sekolah. Kita marah-marah. Kita tanya dulu apakah anak itu sudah makan. Berarti dalam perutnya kenyang, baru kita bisa menasehati anak. Kemudian yang kelima, restitusi. Restitusi ini bagaimana kita memecahkan masalah anak. Misalnya ada anak yang berkelahi, ada anak yang terlambat. Bagaimana cara kita supaya tidak menyinggung perasaan anak. Kemudian yang berikutnya ada 5 posisi kontrol. Posisi kontrol guru, ada guru sebagai penghukum, guru sebagai pembuat rasa bersalah, guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, dan guru sebagai manajer. Dan terakhir, restitusi atau segitiga restitusi ini tentang langkah-langkah kita menyelesaikan problem anak didik kita. Ini disebut dirangkum dalam budaya positif sekolah. Mari kita ikuti secara bersama. Insya Allah nanti ada manfaatnya untuk kita semua. Namun sebelum kita mengikuti, ini ada perubahan paradigma pembelajaran. Mungkin nanti di workshop berikutnya, baik itu dari pos kinerja, kita akan membahas tentang perubahan paradigma pembelajaran. Di sini kita sudah mulai, yaitu dari ungkapan perasaan. Sebelum momen tersebut terjadi, saya berpikir, maksudnya sebelum ini saya berpikir bahwa pembelajaran yang benar adalah pembelajaran yang suasana kelasnya tertib, tidak ada yang ribut, anak tenang, nilai yang diraih itu terutama dalam aspek pengetahuan saja. Jadi kita menilai anak cuma sebatas pengetahuan saja. Setelah kita mempelajari atau dalam kurikulum merdeka ini, maka paradigma kita akan berubah. Dan dengan perasaan, sekarang saya berpikir bahwa dengan pembelajaran yang berpihak pada murid, anak menjadi bersemangat dalam belajar. Dan itu menjadi, maka paradigma kita akan berubah. Dan dengan perasaan, sekarang saya berpikir bahwa dengan pembelajaran yang berpihak pada murid, anak menjadi bersemangat dalam belajar. Dan itu menjadi haknya sesuai kodrat yang dimiliki, seperti bakat dan minat, serta perlu memperhatikan aspek rohani dan sosial, sehingga mereka bisa belajar berbahagia dan menyenangkan. Bagian bawah, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, kami rasa bagian bawah ini yang sangat kita harapkan kepada anak. Kita tidak hanya ngomel-ngomel terus, tidak perlu marah-marah terus, tetapi anak yang bagaimana anak menjadi bersemangat dalam belajar. Kemudian dalam bakat dan minatnya. Ini yang akan kita bahas pada hari ini, Bapak dan Ibu-ibu semuanya. Dan hal ini berkaitan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pembelajaran yang berpihak pada murid, yaitu menuntun murid sesuai dengan kodratnya, merupakan penerapan dari nilai-nilai guru penggerak yang berpihak pada siswa
di mana guru menjadi pamong yang menuntut siswa. Jadi tugas kita itu dalam mendidik itu adalah menuntun siswa, menuntun murid. Bagaimana cara menuntun murid? Bukan bebas sepertinya merdeka, dalam arti merdeka itu bebas saja, mau berlari, tapi kita tuntun. Lari mereka itu kita tuntun. Mau berlari kemana? Lari ke sini, ke arahnya yang pendidikan, ke arah kepada capaian pembelajaran. Makanya di ADM kurikulum merdeka ada CP, TP, dan ATP. Ini arahnya. Nah, ini kita lihat. Kita lihat bagaimana guru sebagai pamong. Guru hanya menuntun, sementara anak bersemangat untuk belajar. Belum ada yang pekerjaan, semua masih di kelompok masing-masing. Ini contoh pembelajaran yang memihak kepada murid. Anak-anak semangat belajar untuk menggali apa yang menjadi sumber pembelajaran. Semua mereka berperan aktif. Inilah yang dituntut dalam kurikulum merdeka Bapak dan Ibu. Nah, ini anak-anak dengan asiknya pembelajaran menyenangkan. Kita harus mempersiapkan media-media pembelajaran yang menyenangkan murid. Tentu saja kalau untuk hal ini kita harus sebagai guru kita harus mahir menggunakan IT. Karena sekarang zamannya zaman IT, anak-anak harus belajar dengan IT. Contoh saja petani di sawah, kalau masih menggunakan cangkul pada hari ini tentu kerjanya lambat selesai. Tapi beda dengan mengerjakan alat-alat teknologi. Jauh bedanya. Makanya IT ini sangat harus dikuasai oleh Bapak dan Ibu guru untuk kegiatan pendidikan. Nah, ini contoh budaya disiplin positif. Tanpa disuruh anak-anak bersalaman, tanpa mengharap imbalan, tanpa mengharap penghargaan, tanpa takut dihukum, tanpa takut diancam. Dengan bergembira dia masuk ke kelas dengan menerapkan disiplin positifnya. Apa-apa bentuk disiplin positif yang patut kita lakukan di sekolah, Bapak dan Ibu? Tugas tepat waktu, tertib dalam mengikuti pembelajaran, mengantri di lingkungan sekolah, membuang sampah pada tempatnya, melaksanakan piket sesuai jadwal. Ini sudah kita laksanakan Bapak dan Ibu di sekolah kita, sudah kita laksanakan. Namun bagaimana terkoordinir anak itu tanpa disuruh, tanpa diancam, sehingga anak melaksanakan budaya positif dengan tersenyum dan menyenangkan. Kemudian dalam budaya positif ini, nilai-nilai kebajikan itu ada. Nilai-nilai kebajikan yang universal itu ada. Anak akan jujur tanpa ada tekanan. Dia tidak akan berbohong. Contoh, misalnya dia melakukan hal yang salah, anak tidak takut untuk mengakui kesalahannya. Itu yang dituntut kita sebagai dari kurikulum merdeka, dari guru ke murid. Itu anak yang bersalah, tetapi dia tidak takut untuk mengakui kesalahannya.
Maka di sini nilai-nilai kebajikannya kejujuran. Kalau anak yang bersalah biasanya dia itu berbohong. Dia katakan tidak terlambat. Dia katakan tidak terlambat. Membohongi guru. Jadi bagaimana anak tidak membohongi guru? Kita jangan membuat anak itu tertekan. Nanti ada dalam posisi kontrol guru. Bagaimana cara posisi kontrol guru dalam menegur siswa? Nah, ini contoh hukuman. Misalnya anak yang terlambat tidak membuat PR. Nah, ini contoh hukuman yang selama ini biasa kita laksanakan. Ada yang angkat kaki sebelah, ada yang membersihkan WC, ada yang menyapu. Ini merupakan hukuman, hanya menimbulkan efek jera. Ini hanya menimbulkan efek jera. Tidak ada unsur pendidikan. Kemudian untuk besoknya dia misalnya melakukan kesalahan, bukan dia takut salah karena takut dihukum. Seharusnya dia takut berbuat kesalahan timbul dari motivasi intrinsik. Kalau ini ekstrinsik, hukuman dari guru. Bagaimana kita menemukan intrinsik yang dari dalam diri murid itu sendiri? Saya takut terlambat, nanti saya tidak bisa ikut upacara. Padahal upacara itu menyenangkan. Bagaimana upacara itu menyenangkan bagi murid? Bagaimana belajar itu menyenangkan bagi murid? Dia takut terlambat ke sekolah bukan karena takut dihukum, tapi takut terlambat ke sekolah karena dia ingin pembelajaran itu yang dalam bayangan benaknya itu menyenangkan. Makanya wajah kita sebagai guru itu senyum terhadap murid. Nah, ini contoh hukuman. Hukum hormat bendera. Anak sudah terlambat dihukum hormat bendera, sementara kawan-kawannya yang lain sedang belajar. Jadi anak sudah terlambat, kemudian dihukum lagi, kemudian tidak pula mendapat pelajaran. Waktu belajarnya kurang. Kena gagal. Kenapa? Nah, ini contoh hukuman. Ada lagi yang namanya konsekuensi. Konsekuensi ini beda dengan hukuman. Kalau konsekuensi itu merupakan hasil tindakan yang dilakukan oleh siswa tanpa keterlibatan guru. Dalam pendidikan konsekuensi sifatnya logis. Kena jajan. Kenapa? Nah, ini contoh hukuman. Ada lagi yang namanya konsekuensi. Konsekuensi ini beda dengan hukuman. Kalau konsekuensi itu merupakan hasil tindakan yang dilakukan oleh siswa tanpa keterlibatan guru. Dalam pendidikan konsekuensi sifatnya logis, logika, berhubungan langsung dengan tindakan siswa. Sebagai contoh, guru dan siswa sepakat memulai proses belajar mengajar dalam keyakinan kelasnya tepat pada waktunya jam 7.30. Oleh karena itu, wajib datang tepat waktu kecuali bila ada urusan yang mendadak dan disertai bukti yang valid. Namun bagaimana konsekuensinya bagi anak yang terlambat? Apabila sampai 3 kali terus terlambat tanpa alasan yang jelas, siswa
wajib membuat pernyataan tertulis mengakui kesalahan. Nah, ini konsekuensi. Misalnya membatalkan pernyataan, contoh anak yang berkelahi, kita suruh buat pernyataan supaya jangan berkelahi lagi, atau ditandatangani orang tua. Itu konsekuensi. Beda dengan yang tadi dengan hukuman, terutama hukuman fisik. Ya, makanya hukuman fisik itu sangat tidak dibenarkan dalam Merdeka Belajar. Kemudian mendapat peringatan lisan, melakukan tugas piket tambahan. Misalnya anak terlambat datang ke sekolah, otomatis karena dia piket hari itu dia piket, kemudian dia terlambat sehingga hanya kawannya saja yang piket. Boleh kita jam istirahat nanti, misalnya kita suruh dia waktu 5 menit untuk piket kelas lagi, boleh. Itu namanya konsekuensi. Karena tidak ikut pagi, dia boleh ikut, dia harus mengerjakan jam istirahat supaya sama dengan temannya. Itu kan logika. Piketnya tadi terlambat, dia ganti dengan jam yang lain. Kemudian Bapak Ibu semuanya, kita lanjut ke 5 kebutuhan dasar manusia. Ada penguasaan, ada bertahan hidup, kesenangan, kasih sayang, dan rasa diterima, kebebasan. 5 kebutuhan dasar manusia ini harus ada pada anak. Jangan sampai terkekang. Kalau kita marah kepada anak, tentu kesenangannya sudah terganggu. Kalau kita marah kepada anak, tentu kasih sayang dan rasa diterima, kasih sayang kepada anak kurang. Kemudian kalau kita kekang, anak tidak bebas. Kalau kita tidak diberi penguasaan, misalnya ada yang berkelahi, kemudian tidak kita selesaikan, anak yang bermasalah berkelahi, tentu saja penguasaannya terkekang jadinya. Jadi anak itu tidak bebas untuk bergerak. Dia takut ada yang kawannya yang dianggapnya sebagai musuh. Nah, itu kan sudah mengganggu penguasaannya. Nah, ini masih tentang kebutuhan dasar. Coba kita lihat dulu video tentang kebutuhan dasar manusia. Anak itu dimanusiakan butuh kebutuhan dasar. Ini harus kita perhatikan dalam pembelajaran. 5 kebutuhan dasar manusia. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah hak terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, cinta dan kasih sayang, kebebasan. Ketika seseorang melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan 5 kebutuhan dasar manusia berikut ini. Kebutuhan yang pertama yaitu kebutuhan cinta dan kasih sayang. Kebutuhan ini dan 4 kebutuhan berikutnya merupakan kebutuhan psikologis. Kebutuhan untuk mencintai dan memiliki meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Kebutuhan ini memberi dan menerima kasih sayang dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian. Kebutuhan ini juga
dengan untuk tetap berhubungan dengan orang lain. Dan kelompok di mana kita berhubung suka. Teman sebaya sangat penting. Mereka juga biasanya suka bekerja dalam pertahanan. Kita lanjut saja kebutuhan dasar. Ya, kita lanjut ke 5, posisi kontrol. Jadi 5 posisi kontrol guru dalam penerapan disiplin. Kita lanjut saja ke sebuah video yang menggambarkan 5 posisi kontrol. Yang pertama, posisi pendukung. Seorang anak yang terlambat. Ini gurunya. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Nah, saya harus keliling lapangan basket, Bu. Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani jawab? Kita jawab. Masih ada kita yang seperti Keliling ini. lapangan basket 5 kali sekalian. Biar apa? Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Masih ada kita yang seperti Keliling ini. lapangan basket 5 kali sekalian. Biar apa? Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Sekarang posisi membuat rasa bersalah. Tadi posisinya menghukum murid. Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali. Kamu jadi anak Saya dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih. Kamu
basket, Bu. Kenapa? Kamu melawan ibu? Jadi anak tidak sempat diberi untuk menjawab Sudah terlambat, masih berani daripada jawab. pertanyaan guru. Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi ke lapangan basket. Ini posisi yang sangat tidak dibenarkan kepada murid. Kemudian yang kedua, posisi membuat merasa bersalah. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu tenang ya, tadi saya. Kalau terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Posisi yang seperti ini mengakibatkan anak kehilangan Ibu harus motivasi, apa coba? kehilangan percaya diri. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin usaha lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Kemudian ada posisi teman. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah, masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Kekurangan yang ini anak jadi keterusan untuk terlambat, tidak merubah daripada motivasinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas tentang tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi manajer merupakan posisi yang paling ideal. Mari kita cermati. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya yakininya. Apakah Naren
bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Kak? Selamat pagi, Bu. Naren. Ya. Posisi manajer ini yang paling ideal Bapak-bapak dan Ibu semuanya. Jadi kita kalau menegur anak yang bersalah, kita berikan solusinya agar anak itu tidak tertekan. Solusinya bagaimana supaya anak itu tidak tertekan perasaannya ketika kita menyampaikan untuk merubah tingkah lakunya. Kalau anak menjadi tertekan, otomatis percaya dirinya, motivasinya akan hilang dalam dirinya. Kalau kita ambil tadi pada posisi tema, anak itu bisa keterusan. Kalau kita ambil dari posisi monitor atau pemantau, itu anak itu bisa saja berbohong. Misalnya kita mantau jam berapa, jam sekian, tahunya anaknya jalan di belakang. Kita sering itu. Kalau misalnya sudah berbaris di depan, anak langsung jalan di belakang, kemudian masuk ke kelas. Tidak ikut berbaris. Sudah berbaris, pas masuk ke kelas kita baru bertemu dengan anak yang terlambat tadi. Tahunya dia sudah ada dalam kelas. Itu kelemahan dari posisi pemantau atau monitor. Tapi kalau yang untuk posisi manajer, anak kita jelaskan kenapa terlambat, kemudian kita tanya kepadanya apa solusi yang terbaik untuknya, sehingga anak itu menyampaikan kalau saya sebagai anak terlambat, saya besok menyetel alarm pada malam hari, jadi besok bangunnya cepat. Kemudian ketika dalam penyampaiannya kita tidak boleh menekan murid. Kemudian berikutnya kemudian berikutnya dalam segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah cara menyelesaikan kasus siswa. Cara menyelesaikan dengan anak sekecil apapun kita memakai segitiga restitusi. Ada yang tidak pakai segitiga restitusi, ada. Kita tidak menggunakan segitiga restitusi apabila anak itu kesalahannya fatal. Contoh melukai temannya. Tentu kita tidak bisa menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan kasusnya. Tentu kita memakai aturan, bagaimana cara mengobati, bagaimana cara dengan orang tua, bagaimana secara hukum. Kalau sudah menyalahi hukum, kita tidak melaksanakan segitiga restitusi. Kalau melaksanakan segitiga restitusi itu adalah yang pertama menstabilkan identitas, menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi, menanyakan kepada anak apa yang sebenarnya terjadi, itu menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kita harus mengenal dulu tindakan yang kesalahannya tadi apakah benar menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kita harus mengenal dulu tindakan yang kesalahannya tadi apakah benar-benar terjadi apa yang sebenarnya, atau kita untuk menyelidiki. Validasi tindakan yang salah ini menyelidiki tentang kejadian yang sebenarnya. Dan yang berikut menanyakan keyakinan. Inilah penyelesaiannya. Keyakinan maksudnya kesepakatan kelas. Jadi yang kita tanyakan tentang kesepakatan kelas. Makanya keyakinan kelas itu harus ada.
kesepakatan kelas itu harus ada di dalam setiap kelas. Memang wajib harus ada keyakinan kelas, harus ada kesepakatan. Di sana dijelaskan masuk jam sekian, sudah ada tertulis itu. Jadi anak-anak bisa mentaati. Kalau kita tidak membuat keyakinan kelas, tidak kita pampang di dinding, nanti pas ada kesalahan, ada anak berkelahi dan sebagainya, kita tidak bisa menunjukkan pedoman yang sesungguhnya untuk menyelesaikan masalahnya. Ini kita ambil contoh yang terakhir, Bapak Ibu semuanya, materi kita yang terakhir yakni sebuah skenario tentang kisah yang menggambarkan segitiga restitusi. Pada pelajaran PAI Senin tanggal 12 Agustus 2024, Patan murid SD Negeri 01 Lumajang terlambat masuk kelas tanpa mengetuk pintu. Saat itu Pak Yudi, guru PAI, sedang mengklarifikasi tugas PR yang seharusnya dikumpulkan hari ini. Kata Pak Yudi, selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabarnya? Baik. Murid menjawab, baik. Sehat, sehat. Bahagia, gembira. Hari ini kembali ke pelajaran agama kita. Sebelumnya, Bapak mau tanya, kemarin PR-nya sudah siap? Bapak memasukkan ke buku nilai. Kemudian kata Pino, saya siap Pak. Zikri, saya siap juga Pak. Ketika anak-anak sudah menunjukkan PR-nya, datang Patan yang tiba-tiba tergesa-gesa langsung duduk tanpa mengetuk pintu dan ditanya oleh Pak Yudi. Lihat videonya. Tiba-tiba Patan berlari terlambat masuk. Ya, bagaimana penjelasannya? Alasannya dari toilet. Oke, baiklah. Setiap orang itu beralasan. Setiap orang itu punya seribu alasan untuk setiap kesalahan. Tapi Patan menyampaikan dengan menggunakan segitiga restitusi. Kenapa terlambat masuk kelas dan belum selesai mengerjakan tugas? Kita menyelesaikan masalah tanpa memarahi anak, memarahi murid. Kalau biasanya kita marah dulu. Nah, kita tanya apa sebabnya, apa latar belakangnya. Kalau memang dari toilet, apakah bangunnya kesiangan? Kemudian kita tanyakan apakah perbuatannya tadi sudah menyalahi kesepakatan kelas? Ada. Ya. Terima kasih Bapak dan Ibu-ibu. Mudah-mudahan pada hari ini bermanfaat bagi kita semua. Kita dapat
Ya, menyimpulkannya dengan segitiga restitusi kasus 1, yaitu tentang gambaran menstabilkan identitas, validasi tindakan, dan menanyakan keyakinan. Terima kasih, semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Mudah-mudahan mulai pada hari ini kita berubah tanpa adanya kekerasan, tanpa adanya bengis dan marah pada pagi hari dalam menyambut pembelajaran keuangan yang salah. Dan kita dituntut sebagai guru dalam merdeka belajar untuk menerapkan posisi kontrol dulu dan segitiga restitusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin kita sudah mengadakan webinar dengan narasumber Bapak Ade Putrayudi untuk sekolah kita. Tentunya kami merasakan itu sangat bermanfaat sekali untuk sekolah kita, itu mengenai budaya positif yang sudah dipaparkan oleh Bapak kemarin, Bapak Ade Putrayudi, dan sudah kami tanyakan kepada kawan-kawan di sekolah. Itu sangat berpengaruh positif dan membawa dampak yang positif untuk kawan-kawan dan bisa diimplementasikan di sekolah kita, insya Allah. Terima kasih sekali lagi. Kami sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ucapkan kepada Bapak Ade Putrayudi yang sudah melakukan praktik baik di sekolah SD 01 Lubuk Gadang. Alhamdulillah apa yang beliau lakukan itu sangat bermanfaat untuk kami dan bisa dilaksanakan untuk kegiatan pembelajaran hari nanti. Dan juga untuk Bapak Ade Putrayudi supaya semoga bisa tetap menjadi guru yang bisa berpengaruh baik terhadap guru-guru lainnya. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puspita Rozi, guru SD Negeri 01 Lubuk Gadang. Tanggapan saya tentang paparan yang disampaikan oleh Bapak Ade Putrayudi, dalam pemaparannya sudah sangat bagus, jelas dan bisa dipahami. Ke depan semoga bisa diterapkan untuk semua jenjang pendidikan dan bisa dimengerti oleh teman-teman semua. Hanya demikian tanggapan yang bisa saya berikan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.